my podcast. Kali ini aku bakal speak Indonesia. Kita little bit bilingual sih sebenarnya untuk kali ini. Jadi hari ini we got very special guest. Ada Mbak Zi. Hai Mbak Zi. Hai. Jadi Mbak Zinia ini kita kenal waktu kita di Melbourne kemarin, terakhir di Gold Coast ya. Terakhir ketemu di Gold Coast karena Mbak Zi keterima jadi ADD tahun 2019. Nah, sebelum kita discuss lanjut nih, yuk Mbak Zi dikasih waktu buat kenalan nih. Perkenalan, silakan. Halo, nama saya Zinia. Saya adalah seorang desainer grafis. Saya udah berkecimpung di dunia desain kurang lebih 20 tahun. Gue mulai kerja sebagai desainer di tahun 99 dan gue kayaknya banyak yang belum lahir umur segitu. Tahun 99 gue udah mulai kerja. Of course kerja segala macam kiri kanan. Tapi 2010 gue akhirnya punya perusahaan sendiri namanya Ampersand Studio. Dan di 2014 gue kepilih jadi ketua Asosiasi Desainer Grafis Indonesia sampai 2017. Dan dari 2017 sampai sekarang gue itu adalah pengurus untuk International Council of Design. Itu adalah world body yang membershipnya adalah asosiasi profesi di seluruh dunia. Jadi it's an international organization. Dan sekarang gue adalah mentor untuk Apple Developer Academy, yaitu sekolah yang kerjasama antara institusi lokal di Indonesia dan Apple untuk membantu teman-teman mendevelop aplikasi sesuai iOS atau macOS, maksudnya di Apple environment gitu. Dan seperti tadi Aidil bilang, gue juga baru kepilih jadi Apple Distinguished Educator 2019. 2019 ya. Oke. Iya. Baik Mbak Zi, jadi kalau kita bahas masalah cerita hidup Mbak Zi nih, di tahun 1999 ya, menurut Mbak Zi apa sih membedakan antara grafis zaman dulu sama grafis zaman sekarang itu apa sih? Apakah teknologi lah. Ya, maksudnya kayak zaman dulu gila kan, maksudnya internet aja kita harus pakai apa? Dulu pakai SPD ya, yang bunyi tet gitu, maksudnya inget nggak sih? Mending itu kayaknya waktu gue sekolah tuh kita sebetulnya komputer masih minim banget, maksudnya Adobe kayak gitu-gitu masih baru banget kan, dan nggak banyak dikenal. Terus jadi banyak banget yang kita belajar manual lah gitu loh, maksudnya kalau kita mau siapin buat cetak, buat apa, apalagi masih belum ada internet, tadi belum ada promosi desain secara internet gitu kan, jadi kita mesti ngerti banget tuh sistem cetak, dan cetak tuh waktu itu masih separasi warna, belum kayak sekarang cetak digital. Iya, ada tapi mahal. Iya. Ada tapi mahal gitu. Oke. Nah Mbak Zi, kenapa memilih desain? Apakah dulu pernah bermimpi jadi seorang desainer atau tidak aja pengen jadi ini gitu? Enggak sih, sebetulnya dari dulu emang gue tadinya gue mau jadi seniman malah jadi desainer. Gue waktu SMA sebetulnya banyak banget ngerjain kayak keramik dan tadinya gue mau jadi pematung gitu. Tapi terus waktu gue kuliah gue I'm really grateful gue ketemu sama guru yang membantu gue dan mendirect gue untuk melihat dunia desain, dan akhirnya gara-gara dia gue jadi tertarik sama dunia desain dan gue switch over dari seniman menjadi desainer. Tapi nggak jauh berbeda, maksudnya kan zaman dulu kan jauh. Ya. Jauh. Jadi itu soal mungkin makanya sekarang kayak masuk ke desain secara teknologi juga nggak gitu susah gitu ya. Kalau desain tuh memang rata-rata banyak kalau kita mau bilang kalau bahasa sekarang user experience ya. Kalau di desain tuh banyak user experience-nya. Kita ngelihat sebuah masalah apapun itu juga, misalnya kita mau ngedesain kursi gitu,
Masalahnya kan misalnya apakah orang nyaman duduknya gitu, tingginya mesti seberapa dan apa. Banyak analisa dan research untuk melakukan sebuah desain. Kalau seniman lebih ekspresi gitu, apa yang gue rasain dan itu yang gue mau ekspresikan gitu kan. Nah itu jauh beda banget dalam cara memvisualisasikannya gitu, karena di bahasa desain uh, apalagi desain grafis gitu ya, itu kan bahasa komunikasi secara visual. Jadi kita mesti paham banget tuh orang kalau ngelihat warna merah kayak apa, ngelihat font ini kayak apa, ngelihat shape itu kayak apa, itu beda banget sama kalau lo ekspresi sendiri terus lo yang kayak serah gue mau buat apaan gitu kan. Gitu. So, level difficulty-nya sama, maksudnya tentunya jadi seniman yang keren tentu butuh pemahaman dan skill yang luar biasa. Tapi cara melihatnya memang beda aja. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman yang Mbak Aziz nih dari dulu sampai sekarang nih, kira-kira bagaimana sih penghargaan atau kayak orang-orang tuh menghargain gak sih desainer grafis sekarang gitu loh. Kalau zaman dulu kayaknya nggak terlalu itu ya, Kak. Kalau zaman sekarang kayak dicari-cari banget gitu ya. Ya nggak sih? Nah, ini beda nih. Masalah menghargai sama masalah dicari-cari. Ya. Kalau masalah dicari-cari, memang kayaknya orang baru ngelihat bahwa ini adalah sebuah profesi Ya, benar. yang bisa menghasilkan lo uang gitu. Jadi makanya dan apa namanya orang akhirnya tertarik. Cuman yang orang suka lupa gitu, yang namanya jadi desainer tuh sulit banget karena yang dipelajari bukan cuma bahasa visual, tapi lu juga mesti ngerti orang. Nah, mengerti orang ini yang agak-agak sulit gitu, dan itu menerjemahkannya menjadi menghargai. Jadi maksudnya kadang-kadang kita ngedesain, banyak desainer yang ngedesain kayak seniman. Gue mau buat ini aja. Padahal nanti jadinya useless gitu kan. Oh. Nah itu artinya lo ngerti gak? Jadi orang kesannya wah orang nggak menghargai ini desain gue keren-keren tapi orang nggak suka. Dalam hati gue kata lu doang yang keren, kata orang lain mungkin enggak. Nah yang sulit kan itu gitu. Yang sulit gimana caranya kita ngedesain sesuatu yang functional dan yang kita bisa relate. Nah, itulah jadi harga desainnya menjadi beda pada saat lo mendesain sesuatu yang orang bisa relate. Gue ngambil contoh misalnya kayak Hoka Bento deh, gitu kan. Ya. Ya kan, Hoka Bento gitu kan. Ya, orang ngelihat ada dua karakter yang agak Jepang kayak gitu, terus namanya juga Hoka Bento, terus apa namanya, kelihatannya semua makanannya yummy apa segala macam. Ya iya gitu, orang akan tertarik gitu loh. Apakah dia desain terkeren yang gue pernah lihat? Ya enggak juga, tapi itu kan bukan mau gue gitu. Kalau emang misalnya orang yang pesen Hoka Bento juga ngeliat, enggak gue suka gitu. Ya lu mau ngomong apa? Iya benar. Ya udah gitu loh, nggak apa-apa gitu. Itu bagus buat dia gitu. Nah ini yang sulit dimana kalau desainer mesti bisa ngelihat apa yang orang suka, trennya gimana cara nyampeinnya. Itu tuh yang agak makanya menghargai desainnya menjadi rancu gitu karena latar belakang orang melihat sebuah desain mungkin beda-beda gitu. Ya orang Jakarta misalnya ngelihat sama orang Bandung gitu, nggak usah jauh-jauh deh gitu, dua kota yang sebelah-sebelahan aja belum tentu sama gitu loh. Oh ya. Gitu. Oke. Seru sih, seru. Seru. Tapi pernah nggak sih Mbak Aziz dapetin klien yang nyebelin banget? Saya kayak klien ini dikasih pernah lah. terus gimana tuh? Rasanya pengen apa nggak ya kan? Karena dia kan nggak memandang desain itu dari sisi yang baik kan, karena pendapat dia doang kan.